Halo, saya Jun. Hari ini saya sedang ada di Computex 2026 Taipei untuk melihat apa aja teknologi terbaru yang ada di tahun ini, yang kemungkinan bentar lagi bakal ada yang rilis, tapi mungkin ada yang masih konsep gitu ya. Nah, di sini saya berfokus untuk nyari teknologi monitor terbaru pastinya. Dan ya udah, itu aja sih. Ayo kita lihat. Sebenarnya kalau cuma masalah monitor, di sini yang bikin pameran ada banyak banget. Bahkan di sini yang membuka untuk OEM dan ODM juga banyak. Tapi akan saya jadikan highlight kali ini adalah teknologi terbaru yang saat rilis nanti tentu saja harganya masih akan paling tinggi. Tapi ya itulah jagoannya. Yang jadi highlight tahun ini adalah teknologi OLED terbaru dari Samsung QD Penta tandem dengan RGB subpixel. Normalnya OLED yang udah ada sekarang menggunakan layout subpixel yang berbentuk diamond, pakai subpixel yang bentuknya bulat, di mana satu monitor dengan lainnya akan bisa punya layout yang berbeda, nggak ada standar. Beda dengan LCD dan LED yang layoutnya sama dari sejak dulu antara RGB atau BGR, di mana keduanya punya kelebihan dan kekurangan, di mana RGB itu bisa menampilkan teks lebih tajam dibandingin BGR. Nah, OLED selama ini nggak punya standar seperti itu, jadi akan ada monitor OLED yang tampilan teksnya nggak sebagus lainnya. Kalau untuk gambar sih semua kurang lebih aja kali ya, tapi kalau untuk teks berbeda ceritanya. Nah, di sini Samsung merubah itu semua. Subpixel OLED mereka diseragamkan menggunakan RGB yang sudah terbukti bisa menampilkan teks lebih tajam. Di mana selain itu teknologi QD Penta tandem ini juga lebih efisien dan bisa menampilkan brightness yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan teknologi terbaru ini sudah mulai digunakan di monitor high-end dari beberapa brand gede macam Asus, ROG, dan MSI AMG. Ini adalah ROG Swift OLED PG32 UCWM. Jadi ceritanya dia menggunakan teknologi tandem RGB tapi subpixelnya tandem OLED ya, tapi subpixelnya dibikin RGB, bukan yang diamond selayaknya OLED sebelumnya. Jadi dia dibikin subpixelnya sama seperti LED. Nah, harapannya adalah teks yang muncul akan bisa jadi lebih jernih, lebih tajam gitu ya. Soalnya kalau OLED yang kemarin itu banyak yang teksnya kelihatan lebih ngeblur. Nah, tapi bukan hanya itu, dia udah dual mode, bisa 4K 240Hz dan Full HD 480Hz. Buset, kita tungguin nih kapan masuk ke Indonesia dan kira-kira harganya bakal berapa ya. Nah, kalau pengen yang lebih masuk akal sih mungkin secara harga adalah ini nih, ROG Strix OLED SG259 QWPG, World's First OLED Esports Monitor. OLED tapi cuma 25 inci, bre. Asik banget nih. Jadi dia emang tujuannya bukan yang resolusi terlalu tinggi. Dia menggunakan teknologi tandem OLED 25 inci 540 Hz aja. Tapi udah pasti responnya bakal luar biasa OLED gitu ya. Dan latency-nya juga pasti akan rendah banget. Karena memang dikejar untuk e-sport. Jadi harganya harusnya sih nggak akan terlalu mahal kali ya. Tapi kalau 25 inci kurang kecil, ini ada lagi, bukan yang ini gede. Yang bawahnya, bre. Ting! Ini juga OLED, ini ROG Strix XG129C. Jadi monitor kecil ini, dia ya sebenarnya layaknya monitor biasa. Tuh, dia udah QD OLED, pakai RGB stripe, subpixel juga. Dan resolusinya juga tinggi, refresh rate-nya juga tinggi. Buset banget dah ini. Dan dia bisa difungsikan ya sebagai monitor kecil bisa, dan ini sebagai sistem monitoring juga bisa. Jadi kalau kamu pengen lihat GPU load berapa, temperatur berapa, nggak usah pakai afterburner lagi gitu ya, kurang asik. Pakai ini, jadi kelihatan bagus banget, bre. Nah, ini tadi adalah monitor yang ada di PC yang keren tadi. Namanya adalah MEG X. Saya jelasin fitur singkatnya dulu aja. Jadi ceritanya dia 34 inci, udah menggunakan 5th Gen QD OLED panelnya. Terus resolusinya 3440, 1440, refresh rate 360 Hz. Biasa aja. Yang bikin keren, dia adalah True AI Gaming Monitor. Ya, gimana bisa True? Nah, ini nih yang asik nih. Jadi di dalam monitor ini, salah satunya dia udah punya yang namanya AI Super Resolution. Jadi kalau diaktifin, dia bisa bikin gambar resolusinya jadi naik, bre. Bisa ngerasain nggak sih?
Jadi dia kelihatan lebih jernih lah, lebih tajam gambarnya. Asik kan? Jadi bukan cuma AI-an, jadi benar-benar bisa meningkatkan experience gaming. Nah, termasuk dia bisa otomatis mendeteksi game atau konten apa yang sedang diputar, untuk nantinya dia akan pakai mode yang sesuai dengan yang sedang dimainkan di sini. Nah, ini dia tadi FPS, dia otomatis jalan di FPS. Terus habis itu kalau kita ganti scene-nya, nah, dia otomatis ganti pakai mode RPG. Jadi dia akan bisa menyesuaikan monitornya lagi ngapain nih, lagi balapan, dia otomatis ganti ke racing. Tone warnanya akan dirubah sesuai dengan apa yang sedang dilakukan sama monitornya. Ini baru True AI Gaming Monitor, bre. Satu lagi yang kamu lihat di sini, ini bukan untuk indikator power karena terlalu panjang. Ini namanya adalah Smart Sync Spectrum Bar Plus. Jadi ceritanya ini bisa difungsikan banyak sekali. Kalau misalkan kamu main game fighting gitu ya, dia bisa difungsikan sebagai penanda health bar. Jadi kalau makin habis, ini nanti akan nyala semakin merah gitu. Nah, tapi bukan cuma itu aja. Kamu bisa atur ini untuk berbagai macam fungsi karena dia bisa disetting untuk membaca area yang kamu mau dari monitor ini, dan dia nanti akan berubah warna sesuai dengan kondisi apa yang terjadi saat kamu mainkan. Mantep banget nih. Kalau yang ini beda lagi. Ini adalah MSI MPG 322UR QD OLED X24. Kenapa kok 322 tapi bisa X24? Kita baca dulu aja speknya. Dia 32 inci, 4th Gen QD OLED, terus dia 4K 240 Hz. Oke, cuma angka biasa aja. Tapi di sini ada fitur baru lagi. Dia adalah the world's first triple mode QD OLED gaming monitor. Jadi yang namanya dual mode itu udah banyak ya. Kalau kita pencet sekali, dia bisa jalan di resolusi lebih rendah, refresh rate lebih tinggi. Nah, ini ada penyempurnaan lagi. Jadi untuk kompetitif itu biasanya monitor butuhnya yang 24 inci, yang kecil-kecil tapi refresh rate tinggi gitu ya. Nah, kalau kamu udah terlanjur punya monitor gede kayak gini, terus mesti gimana? Apa iya harus beli monitor yang baru? Ternyata enggak, bre. Jadi di sini ada satu fitur untuk nurunin ukuran monitornya jadi 24 inci. Jadi kamu bisa lebih fokus gamenya. Dan ya udah. Kalau mau 27 inci juga bisa. Jadi langsung dirubah 27 inci. Lebih gede. Jadi sesuai kebutuhan, pengen main game yang layarnya gede silahkan, pengen kompetitif yang layarnya kecil juga bisa, nggak perlu pakai monitor terpisah. Tapi bukan cuma OLED, MSI juga punya yang mini LED, MPG 271 KRAW 18, 27 inci tapi bukan 2K, bukan 4K, 5K bre. Dia dua mode, bisa 5K 180 Hz, bisa juga 2K 330 Hz. Ini dia. Mini LED, dia secara tampilan warna akan lebih dekat ke arah OLED dibandingin ke arah LED biasa. Jadi kalau kamu bandingin, bedanya jauh banget, bre. Jadi kalau buat kamu OLED masih terlalu tinggi secara harga, Mini LED bisa jadi pilihan yang ada di tengah-tengah. Gimana? Cakep kan? Dan yang pasti tadi udah saya sebutin di depan bahwa teknologi baru ini harganya tentu saja akan jadi paling mahal. Tapi jangan bikin kamu takut. Karena justru ini adalah momen yang bagus untuk membuat harga teknologi sebelumnya jadi lebih turun. Jadi kita bisa harapkan OLED yang biasa, yang belum pakai teknologi terbaru, harganya bisa jadi lebih murah, bre. Dan kurang lebih itulah teknologi terbaru yang bisa saya rangkum dari Computex 2026. Saya Jun, sampai ketemu di Computex tahun depan.